Cukup. Tepuk tangan saudara itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Amin. Saya bukan artis di sini, saya hamba Tuhan. Saya bukan selebriti. Saya tidak berhak mendapatkan tepuk tangan itu. Yang berhak mendapatkan tepuk tangan adalah Tuhan. Karena itu kalau saya suruh tepuk tangan untuk Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik. Sama seperti saudara nyanyi yang terbaik, memuji yang terbaik, menyembah yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik. Amin. Nah, sama, bukan untuk saya. Saya tidak butuh ditepukin, saudara-saudara. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya cuma nambah Tuhan doang. Saya cuma alat untuk menjadi penyalur firman Tuhan. Nah, di sini ayat ini berkata, saya harap saudara perhatikan dengan baik. Saya akan menjelaskan sesuatu buat saudara. Izinkan saya menjelaskan kebenaran ini dalam versi yang lain. Meskipun Bapak Ibu ada di kampung, ya, saya selalu ingatkan di mana-mana, meskipun kita lahir di kampung, tapi tidak boleh kampungan. Amin. Sebab kita anak raja, karena itu kita harus bermental kerajaan. Tidak boleh mental kampungan. Mental kampung buang jauh-jauh di got sana. Tidak boleh ada dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak boleh orang bodoh-bodoh. Harus cerdas, harus punya Tuhan yang luar biasa, harus berkualitas di dalam Tuhan. Karena Anda masuk surga itu jalan di atas emas, pintunya mutiara. Bukan datang asal-asalan jadi orang Kristen, asal jadi Kristen terus tiba-tiba bermimpi masuk surga. Sorry, minta maaf ya. Kristen bukan jaminan, saudara-saudara. Tapi kalau saudara punya Tuhan, saudara mengerti siapa itu Tuhan, saudara tahu kehendak Dia, rencana Dia, strategi Dia, saudara layak. Izinkan saya menjelaskan, mungkin agak keras, nggak apa-apa, saya nggak peduli mau jenderal, mau siapapun, firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Hamba Tuhan pun kalau tidak bertobat tidak akan selamat. Karena banyak juga hamba Tuhan yang jadi hambatan. Ya, nah ini dia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, di luar Yesus tidak ada jalan lain. Saudara mau ke dukun silakan. Saudara mau ke batu kayu, mau menyembah matahari, bulan dan bintang, terserah. Tapi ingat, semua itu tidak mendatangkan selamat bagi dirimu. Kalau Anda mau masuk surga, hanya satu yang bisa Anda berurusan dengannya, yaitu dengan Yesus. Karena Dia datang dari surga, Dia tahu jalan ke surga. Amin. Karena itu Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan apa? Hidup. Kalau Yesus bilang akulah jalan, saudara mau tawarkan jalan apa ke Dia? Jalan model apa yang mau saudara tawarkan? Dia sudah ambil semuanya. Semua jalan Dia sudah tutup. Artinya tidak ada jalan lain yang bisa datang kepada Bapa, hanya Dia satu-satunya. Makanya tadi anak-anak muda nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Artinya Dia bukan salah satu jalan ke surga. Kalau Dia salah satu jalan, pasti lagunya Yesus itulah salah satunya. Iya kan? Tapi karena Yesus bukan salah satu jalan, Dia satu-satunya jalan. Kalau misalnya Yesus itu salah satu jalan, untuk apa Dia jauh-jauh dari surga datang mati buat kita? Kurang kerjaan itu. Jauh dari surga, melintasi bintang-bintang, melintasi segala langit, datang ke bumi, karena Dia tahu bahwa tanpa Dia kita binasa semua. Karena itu Dia datang untuk kita. Kebenaran model apa yang ingin saudara tampilkan kepada Dia? Semua kebenaran Dia sudah ambil semua. Kalau Dia bilang akulah hidup, hidup model apa yang ingin kita kasih ke Dia? Dan kita kasih tunjuk bahwa Tuhan ini hidup saya, hidup yang macam apa? Sebab Dia bilang akulah hidup, saudara-saudara. Di sini lebih banyak anak muda. Jadi saya menjelaskan ini kepada Bapak Ibu supaya kita mengerti. Di sini saya catat, saya coba pelajari perkataan Yesus ini dan saya coba mencari tahu kebenarannya. Di sini saya catat begini. Yesus mendeklarasikan dirinya itu ada 15 kali. Ada 15 kali Yesus berkata, Dia berbicara dan memproklamasikan bahwa Dia itu siapa. Itu ada 15, tapi saya hanya bahas satu saja.
Saya cuma bahas satu, 14-nya saya tidak bahas. Kalau saya bahas 14 ini, sampai 2 kali Natal kita belum habis ibadah. Ya, ada 15 deklarasi Yesus tentang dirinya. Misalkan dia bilang begini, akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, akulah gembala yang baik, akulah Alfa dan Omega, akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini saya hanya bahas satu, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan ada 15 deklarasi Yesus tentang dirinya. Tapi saya bahas cuma satu ini saja. Saya tidak khotbah yang lain-lain. Ya, itu kebenaran yang berbeda, saudara-saudara. Nah, kenapa dia bilang bahwa dia jalan kebenaran hidup? Yang pertama, karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan agama. Sama-sama bilang sama saya, jalan Tuhan beda dengan jalan agama. Jalan Tuhan beda dengan jalan agama. Kenapa beda? Karena jalan Tuhan, jalan agama itu bicara soal aturan, tetapi jalan Tuhan bicara soal hubungan. Amin. Saya ulang sekali lagi, jalan agama itu bicara tentang aturan. Agama itu aturannya banyak, jangan ini, jangan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Tetapi Tuhan berinisiatif untuk melaksanakan ibadah. Itu saya selalu khotbah di mana-mana, bukan cuma di sini. Ya, Tuhan punya inisiatif, atau Tuhan yang melaksanakan ibadah, Tuhan yang membentuk ibadah seperti malam hari ini. Manusia tidak pernah berinisiasi untuk melakukan agama. Manusia hanya membentuk agama. Apa itu agama? Agama mengajarkan kita bagaimana manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan mengajar kepada kita bagaimana Tuhan turun dan mencari kita, dan menemukan kita dan menyelamatkan kita. Saya ulang sekali lagi. Di dalam agama, semua agama mengajarkan kita bagaimana manusia mencari Allah. Tetapi dalam kekristenan dan ibadah mengajarkan kita bagaimana Tuhan yang mencari kita dan menemukan kita. Amin, saudara. Itu beda. Jalan agama bicara aturan. Saya kasih contoh ya. Mungkin di kampung ini tidak ada para pembantu. Kalau di kota-kota itu ada pembantu rumah tangga yang dibayar untuk jaga anak kecil, namanya babysitter. Nah, pembantu itu direkrut untuk bekerja pada majikannya. Digaji berapa? Misalnya disepakati, oh gaji kamu 1 juta dalam 1 bulan. Tugas kamu adalah jaga anak saya, kamu antarkan ke sekolah, kamu sapu, kamu ngepel lantai, kamu cuci pakaian saya, gaji kamu sekian. Ya, itu artinya sebuah ekspresi. Orang mau rentangkan tangan, mau angkat tangan, mau turun tangan, tidak ada urusan. Itu sukacita dia memuliakan Allahnya karena dia selamat karena anugerah. Makanya apapun gaya yang mau dia lakukan terserah. Seperti tadi 3 oma nyanyi tadi, mereka nyanyi karena memang mereka sedang merayakan kasih Tuhan. Tidak perlu ditertawakan, memang itu sukacita dia. Amin. Nah, makanya kalau saudara beribadah, saudara baca-baca, begini terus kita duduk berdiri. Kayak kita ada di acara pemerintahan begitu. Jadi kita terikat dengan aturan main. Ibadah bukan begitu, saudara-saudara. Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang baru, yaitu dalam roh dan kebenaran, dan bebas beribadah. Tidak boleh terikat dengan aturan di Mesir yang penuh dengan penyembahan berhala itu. Penuh dengan kata, kodok, nyamuk, semua itu penyembahan di Mesir. Orang Mesir menyembah kodok, menyembah nyamuk, menyembah lalat pikat. Makanya Tuhan hukum mereka dengan 10 tulah di Mesir pakai binatang-binatang itu. Saudara bayangkan, waktu Raja Firaun buka tempat nasi, ada kodok di nasi. Waktu dia buka lemari, ada kodok di lemari. Waktu dia buka kas uang, ada kodok di dalam. Sampai dia jijik melihat, padahal itu Tuhannya dia itu. Tak usah lihat ini tante ada sembako sonde, ini kakak ada sembako sonde, lalu saudara akhirnya kaku dan tidak jadi menyembah. Hatimu itu Anda sedang berurusan dengan penciptamu. Sembah Tuhan, bebas menyembah. Sebab waktu Anda menyembah, surga sangat menikmati penyembahanmu itu, saudara-saudara. Ingat baik-baik, malaikat itu makhluk kudus. Malaikat itu makhluk kudus di sorga. Tetapi malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Tidak boleh. Karena dia tidak segambar dengan Allah. Saudara dan saya yang gaya potongan badan tidak layak disebut
Mode kita ini, kita dilayakan untuk menyembah Bapa kita itu. Kita boleh panggil dia Bapa, malaikat tidak boleh. Amin ya. Saudara bangga tidak? Ada di kampung Margeta ini, tapi saudara layak panggil Bapa, Tuhan itu Bapa. Jalan Tuhan itu fokus pada kebenaran dan hidup kekal, bukan fokus pada berkat dan mujizat. Saya ulang sekali lagi. Jalan Tuhan fokus pada kebenaran dan hidup yang kekal, bukan fokus pada berkat dan mujizat. Mohon maaf ya, saya keras. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang cari Tuhan hanya butuh sembuh. Ya, orang cari Tuhan hanya butuh mujizat. Hanya ingin supaya diberkati, hanya ingin supaya sembuh, tapi dia tidak butuh sang penyembuh itu. Kalau di Kupang, kalau saya kasih barang ke orang, Om, ambil ini handphone. Misalkan ini handphone. Dia ambil terus dia bilang, makasih buat handphonenya. Saya mau tanya, kira-kira saya tersinggung dengan kalau tidak? Daud, dia selalu bilang apa? Aku ingin memandang wajahmu Tuhan. Daud selalu melihat wajah Tuhan, bukan lihat tangan Tuhan. Hei, dengar. Ya, ikut Tuhan bukan untuk cari tangannya, untuk memberkati. Cari wajahnya. Kenapa? Karena ibadah itu bicara keserupaan. Kita serupa dengan Yesus dalam kemuliaan. Itu intinya. Saudara mati sudah tidak apa-apa di dunia ini. Ada lagunya bilang begini, sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Yesus, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Waktu kita pulang ke surga, waktu kita tutup mata, waktu kita hembuskan napas terakhir, yang menemani kita bukan uang, yang menemani kita bukan handphone, bukan ternak, bukan tanah, bukan rumah, bukan hotel, tetapi Yesus yang menemani kita. Dia yang menemani kita dalam kekekalan. Jangan pernah menghabiskan 70 tahun umurmu di muka bumi ini hanya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya sementara dan Anda melupakan nasib kekal. Ya, hidup di dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih kita hidup 1 juta tahun di bumi ini, itu baru permulaan dari kekekalan. Tapi sayangnya umur kita tidak sampai jangan 1 juta, 100 tahun pun agak sulit kita capai. Ya, Oma yang tadi nyanyi, Oma sekarang umur berapa Oma? Udah umur berapa sekarang? Bayi sudah umur berapa sekarang? Umur berapa? 100. Sudah 100 sekarang? 100 tahun? Betul? Betul ya? 100 tahun, benar ya? Bapak-bapak di sini? Beliau umur 100 tahun benar. Betul tidak nih? Loh. Ya? Loh. Ada yang bilang betul, ada yang bilang sudah tahu. Yang benar ya. Umur berapa sekarang ini? Tanggal lahir tanggal 12 Februari tahun 1922. Sudah berapa sekarang ya? 2022 kurang 1922. Kenapa tuh? Anak-anak muda yang pintar matematika. Coba bagi di situ. Tepuk tangan dulu buat beliau. Luar biasa. Berarti beliau umur 100 tahun betul, Pak. Anak-anak muda dengar. Ini Bapak umur 100 tahun. Dan beliau sudah melewati umur kita semua. Tetapi kita yang ada di sini belum tentu sampai umur 100 tahun. Saya ulang sekali lagi. Ini Opa sudah 100 tahun. Kita punya umur beliau sudah lewati semua. Tetapi kita yang ada belum tentu mencapai umur beliau. Sebab orang tua-tua biasa bilang begini. Bukan cuma daun tua yang gugur, daun muda juga bisa gugur. Bukan cuma orang tua yang meninggal, anak muda juga bisa meninggal. Syarat mati tidak harus muda.
Syarat mati tidak harus sakit. Kapan saja. Saya punya teman turun dari pesawat, cincin banyak di jari-jari, tiba-tiba tidur sadar di kursi, dipikir belum bangun jadi kasih bangun, tahu-tahu sudah mati di kursi. Apa sakit itu? Artinya api yang menghanguskan. Saya tidak melayani batu kayu, saya tidak melayani dewa-dewi. Pak Pendeta Yermi tidak pernah berkhotbah melayani batu-batu. Om Mama Maris tidak pernah melayani dewa-dewi atau patung-patung buatan tangan manusia. Oma Raja juga demikian, Pak Malilo juga demikian. Kami semua melayani api yang menghanguskan. Jadi kalau main-main dengan api, ya tak bakar sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya adalah api. Tuhan saya adalah api. Keras, keras, keras saudara-saudara. Setan ada di mana-mana ini. Bilang Tuhan saya api. Nah, itu dia. Makin larut harus makin semangat. Jam 9. Yang ketiga, kenapa Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena jalan Tuhan baik bagi semua orang. Karena Tuhan tidak memandang bulu. Sama-sama bilang Tuhan tidak memandang bulu. Ya, Tuhan tidak pernah lihat rambut keriting, mata biru, kulit galap, kulit kayak salju. Ini ada semua sama, saudara-saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah karena jabatan dia bela orang itu mati-matian, tidak pernah, saudara. Kalau itu pernah terjadi, maka Musa harus dibela habis-habisan. Saya sudah lihat banyak pendeta datang berkhotbah di Kupang, di lapangan Polda, di lapangan Oipui, di gedung-gedung besar, di GOR, di gedung pemerintahan, di aula Eltari. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Denpasar, dari Suriname, dari Amerika Serikat, dari Kanada, dari Toronto Blessing, dari dari Eropa, dari Inggris, dari Ukraina, dari Nigeria, dari Singapura. Mereka melayani di kota Kupang, tetapi belum ada satu pun yang seperti Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Paling cuma tumpang tangan sembuh, cuman itu. Kalaupun ada yang mati dibangkitkan, cuman itu. Belum ada yang seperti Musa. Musa buang tongkat jadi ular, pegang ular jadi tongkat. Belum ada hamba Tuhan zaman sekarang yang seperti itu. Musa bela laut, laut terbelah. Ada tanah kering, umat Israel bisa lewat. Musa kebas tongkat, laut tutup mereka. Musuh-musuh. Hamba Tuhan yang sekarang tidak ada yang lakukan itu. Tapi begitu Musa melakukan kesalahan, Tuhan bilang sama Musa, kau tidak akan sampai tanah Kanaan, cukup sampai situ. Padahal kalau mau dilihat, kesalahan Musa itu kecil sekali. Bahkan Musa tidak marah Tuhan itu. Musa marah bangsa Israel. Saking emosi karena bangsa Israel keras kepala, menyembah berhala tiap hari. Padahal sudah lihat mujizat Tuhan tiap hari. Saking marahnya Musa tidak tunjuk itu batu sesuai perintah Tuhan. Dia pukul itu batu. Dan waktu dia pukul, air keluar. Tapi Tuhan hukum Musa. Musa pernah berdoa minta ampun. Tapi Tuhan bilang cukup. Jangan kau bicarakan hal itu. Itu menegaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada anas dan anak perak. Kalau Musa saja begitu, apalagi saudara dan saya, kita ini siapa? Kita bukan hamba Tuhan, saya Musa. Kita baru melakukan mujizat yang kecil-kecil, itu kita sudah bangga, Tuhan sudah pakai kita. Bagaimana dengan Musa? Senin Kamis masih menyembah berhala. Musa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pegang hukum Taurat, khotbah di depan bangsa Israel penuh kemuliaan. Musa miring kiri, bangsa Israel jatuh kiri. Musa miring kanan, mereka jatuh kanan. Musa penuh kemuliaan. Tapi salah sedikit Tuhan bilang kau tidak akan sampai Kanaan. Bagaimana dengan kita yang Senin Kamis masuk gereja, lalu kita berharap masuk Kanaan surgawi? Itu yang saya bilang. Kalau Israel bisa gagal, kita bisa lebih gagal. Karena itu dengar ini khotbah baik-baik saudara. Saya akan pulang ke Kupang. Tapi kalau saudara tidak lakukan kebenaran dengan baik, selesai. Selesai. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Tuhan. Penyesalan itu ada macam-macam. Saya selalu bilang di mana-mana. Ada 5 penyesalan. Kalau saudara salah masak nasi, menyesal 1 hari. Kalau nasi mantap, nasi hangus, besok tidak lagi. Kalau saudara salah gunting rambut, menyesal. Kalau saudara tidak lulus ujian, tidak naik kelas, menyesal 1 tahun. Kalau saudara salah pilih bupati, gubernur, presiden, menyesal 5 tahun.
Kalau saudara salah pilih jodoh, menyesal seumur hidup. Tapi saudara salah pilih juru selamat, menyesal selama-lama, menyesal kekal. Tinggal di penyesalan mana Anda berada. Ada lagunya saudara. Kelak ada tangisan selamanya, kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Pendeta jemaat bercerai, ayah dan ibu bercerai, perceraian selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Kelak ada tangisan, saudara-saudara. Ya, supaya tertawa selama-lamanya. Jangan tertawa sekarang lalu menangis kekal. Saya mau kasih tahu saudara, api Tuhan itu tidak terang kayak kita punya ini. Panas tapi ada terang, bisa saudara lihat. Api Tuhan itu hitam, sudah panas, hitam lagi. Kegelapan yang paling gelap dan mengerikan. Di sana tidak ada masa depan, hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Dan ulat-ulatnya pun tidak mati di sana. Darah terbakar hangus, kemudian antero lagi, dibakar lagi. Yang dibakar adalah jiwamu itu, bukan tubuh. Jangan pikir mati itu sudah selesai, belum selesai. Ya, jalan Tuhan baik bagi semua orang dan Tuhan. Yang keempat, kenapa Yesus berkata dia jalan kebenaran hidup? Karena jalan Tuhan menjawab dan menyelesaikan yang dunia tidak bisa jawab dan selesaikan. Kenapa saudara ke dokter angkat tangan tapi datang di Tuhan bisa sembuh? Kayak kesaksian Pak Malilo. Karena Yesus bisa menjawab yang dunia tidak bisa jawab. Katakan amin. Beliau mau pakai sepatu sebelah tidak ada. Dan saya membayangkan kalau beliau khotbah tanpa sepatu sebelah, saudara-saudara. Tapi luar biasa. Beliau bilang begini, biarkan saja hilang tidak apa-apa. Saya dalam hati, terus Pak jalan pakai kaki kosong begitu. Saya bilang cari kios di mana, beli sandal jepit kasih beliau pakai. Saya tidak tega melihat beliau jalan kaki kosong, tapi kios tidak ada. Puji Tuhan, Oma Raja sumbang sepatu satu pasang buat beliau. Artinya Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Di tempat yang sulit sekalipun Bapak Yermi masih dapat sepatu satu pasang, puji Tuhan. Jadi Mama Maris dan Oma Raja pikiran dengan saya, aduh Pak Elvis ini tiang tidak mampu tongka bodi itu. Mereka khawatir dengan saya. Sementara saya khawatir dengan Pak Malilo. Jadi namanya kekhawatiran berganda. Tapi wah, saya naik. Saya orang pertama tiba di puncak daripada mereka berdua. Karena Pak Yermi bukan tidak kuat, karena Pak Yermi harus hentar Pak Malilo perlahan-lahan. Saya jalan dengan sukacita karena saya dalam hati saya, mumpung perut lagi buncit, mending olahraga, naik gunung siang-siang jam 12. Haleluya. Malam khotbah lagi. Kapan istirahatnya? Tapi dalam Tuhan selalu ada semangat dan sukacita. Amin. Saya tidak pernah kecewa datang di tempat ini, saudara-saudara. Saya tidak kecewa. Saya datang ini, saya punya adik kandung doakan saya. Dia pendeta juga. Ya, dia doakan saya baru saya datang. Dan mereka sedang kedengar kesaksian. Jadi saya tidak mau mengeluh dalam pelayanan karena satu saat saya akan pulang ke surga, saya senang selama-lamanya. Untuk apa saya menderita? Ini kan cuma sesaat saja kok. Ya, menderita sedikit tidak apa-apa. Orang bilang naik turun gunung mendaki lembah, tetapi satu saat saya akan masuk dan menerima mahkota emas. Amin. Haleluya. Sama simpulkan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka marilah kita berjalan terus. Yang pertama, jangan berhenti di tengah jalan. Apapun tekanan, jalan terus sampai tujuan. Sama-sama bilang, tidak berhenti di tengah jalan. Sama-sama bilang maju terus. Sama-sama bilang jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Iblis berlari mengejar, jalan terus. Amin. Ada lagu sekolah minggu bilang, awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana.
Dia bilang apa tadi? Ini itu. Ia jalan sini sana, ia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Jadi setiap hari kita berlari di dalam Tuhan, setiap hari iblis ikut kita dari belakang, dia kejar kita dan dia mau tangkap kita untuk dia terkam kita. Alkitab bilang iblis mengaum-ngaum seperti singa dan berusaha untuk mencari ketahuan sekali Anda tidak pernah baca Alkitab. Itu ayat bilang dia seperti singa yang mengaum dan mencari apa? Mencari orang. Yang dapat ditelannya. Kalau cari mangsa buang tikus, kasih dia cukup. Bilang di teman kiri kananmu, lu orang kosong deh. Bilang sekarang, katakan di teman kiri kanan, orang kosong deh.